Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rara Saragosa dengan NIM 19042113. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Padang dengan Fakultas Ilmu Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya organisasi. Terdapat 6 faktor, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua motivasi, yang ketiga karakteristik organisasi, yang keempat proses-proses administrasi, yang kelima struktur organisasi, dan yang terakhir gaya manajemen. Nah, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, menyampaikan aturan perusahaan, atau memberitahukan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam perusahaan, akan menciptakan suatu pola tingkah laku karyawan dalam berhubungan antar mereka satu sama lain, ataupun antara atasan dan bawahan. Nah, kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu motivasi. Upaya manajemen memotivasi karyawan juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. Apakah karyawan selalu dimotivasi dengan uang? Bagaimana perusahaan memandang kerja keras karyawan? Atau sejauh mana perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan kerja? Upaya perusahaan memotivasi karyawan akan menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Ukuran dan kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal yang selanjutnya mempengaruhi tingkat otoritas, pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Selain itu, bidang kegiatan organisasi juga mempengaruhi budaya yang berlaku di organisasi tersebut. Nah, kita masuk ke faktor yang keempat, yaitu proses-proses administrasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok yang terjadi. Proses ini akan mempengaruhi budaya karena akan menunjukkan individu yang bagaimana yang dipandang berhasil dalam perusahaan, bagaimana perusahaan memandang konflik, dan apakah perusahaan tersebut menekankan kerja kelompok atau individu. Kita masuk ke faktor selanjutnya, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi bisa saja kaku ataupun fleksibel. Selain itu, dalam setiap organisasi mungkin pula terjadi sentralisasi dan formalisasi yang tinggi ataupun rendah. Semua ini berpengaruh pada budaya perusahaan. Dalam struktur yang kaku dan formalisasi yang tinggi, akan berlaku kebiasaan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti, dan segala sesuatu harus dibuat aturan tertulisnya. Dalam struktur yang fleksibel dan formalisasi yang tidak tinggi, mungkin karyawan lebih dibiasakan untuk menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke faktor yang terakhir, yaitu gaya manajemen. Berkaitan dengan kepemimpinan, gaya manajemen juga mempengaruhi budaya perusahaan. Bagaimana proses perencanaan, perorganisasian, kegiatan memimpin serta mengendalikan akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku di perusahaan tersebut. Gaya manajemen berkaitan erat dengan struktur organisasi. Gaya manajemen berkaitan erat dengan struktur organisasian, kegiatan memimpin serta mengendalikan akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku di perusahaan tersebut. Gaya manajemen berkaitan erat dengan struktur organisasi. Gaya manajemen berkaitan erat dengan struktur organisasi, komunikasi, dan upaya memotivasi karyawan. Selain itu, ketidakseragaman gaya manajemen pada tingkatan manajemen yang berbeda dapat pula mempengaruhi budaya perusahaan. Budaya yang terjadi pada perusahaan itu ialah tidak adanya keharusan keseragaman pandangan atas suatu kebijaksanaan ataupun nilai-nilai tertentu. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai faktor-faktor budaya organisasi. Sekian, terima kasih.